Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All new Toyota Land Cruiser 300 ini mobil yang sudah lama ditunggu-tunggu. Karena Land Cruiser itu berganti model tidak cepat. Bahkan satu model itu bisa sampai 10 tahun dan akhirnya setelah lama kita memiliki Land Cruiser 200, Land Cruiser 300 ini hadir dan tampilannya wow, cukup mengagetkan. Karena walaupun secara basis model ini bentukannya itu masih sama dengan VX 200, tapi semuanya berubah dan sekarang menjadi jauh lebih modern, namun menimbulkan perdebatan. Ada yang sangat suka dengan model dari Land Cruiser 300 ini, ada juga yang tidak suka. Ada yang menyambut baik perubahan-perubahan di Land Cruiser 300 ini, ada yang lebih suka old school. Dan di video kali ini kita akan melihat secara detail apa saja spek yang ditawarkan oleh Land Cruiser 300 di Indonesia. Kita mulai dari tampilannya. Ini menurut saya pribadi, ini tampilannya luar biasa kerennya. Saya termasuk yang suka dengan model dari Land Cruiser 300 ini. Karena apa? Dari jauh orang langsung mengenali bahwa ini adalah sebuah Land Cruiser. Jadi ciri khasnya itu tetap ada. Tapi begitu kita lihat dekat, wow, ini mobil yang memang dirancang untuk desainnya itu bertahan mungkin sampai 10 tahun ke depan. Ini keren sekali dengan bagian moncong yang tegak seperti ini, walaupun pasti tidak aerodinamis, tapi itu membuat membuat mobil ini jadi terlihat gagah. Velg 20 inci dengan ban 265 mm dengan aspek rasio 55. Walaupun terlihat kecil, tapi ya ini ban yang cukup besar dengan, nah ini velgnya ini agak ke Lexusan ya. Jadi dia ada gunmetal tapi shiny, sangat elegan. Serta yang mengejutkan dari mobil ini adalah harganya. Karena banyak yang menyangka bahwa Land Cruiser terbaru ini harganya akan dekat ke 3 miliar rupiah. Tapi dengan peraturan pajak baru yang tidak membebani mesin besar dan tidak membebani penggerak 4 roda, mobil ini dijual seharga 2,3 miliaran rupiah. Ada dua tipe, tipe VXR seperti ini dan tipe GR Sport. GR Sport lebih mahal sedikit, tapi nanti akan kita lihat bedanya. Sekarang kita kembali lagi ke tampilannya. Ini adalah yang VXR dan ini gagah sekali, tapi juga simple sekaligus modern. Saya benar-benar suka dari tampilan eksterior Land Cruiser ini. Belakangnya juga tegak, depannya tegak, jadi benar-benar boxy. Kesan boxinya tuh terasa, bahkan ini lebih boxy dibandingkan Land Cruiser 200 dan itu menambah karakter gagah. Secara tampilan sangat mengagumkan dan walaupun besarnya itu mirip-mirip dengan Land Cruiser 200, tapi sudah banyak material ringan termasuk aluminium yang digunakan di mobil ini, sehingga walaupun dimensinya sama, tapi bobotnya berkurang 200 kg. Tetap berat 2,5 ton kira-kira, tapi 200 kg lebih ringan dibandingkan Land Cruiser 200. Dan walaupun ini sudah tahun 2022, mobil ini masih menggunakan rancang bangun yang old fashion. Jadi dia bukan menggunakan bodi monocoque seperti yang dilakukan Land Rover dengan Defender-nya. By the way, Land Rover Defender itu salah satu pesaing dari mobil ini walaupun dimensinya sedikit lebih kecil. Kemudian Land Cruiser ini memutuskan untuk dia masih menggunakan leather frame. Jadi ada frame, kemudian bodinya diletakkan di atas frame. Itu artinya Toyota menyiapkan mobil ini untuk beban yang berat, untuk off-road yang cukup ekstrim, apalagi ground clearance yang cukup tinggi dengan travel suspensi yang besar. Dan ini membuat Land Cruiser adalah salah satu off-roader yang paling tangguh. Dan kami sekarang sudah berada di EduTown BSD, di mana nanti kami akan mencoba mobil ini melewati rintangan off-road yang cukup berat. Jadi ini adalah off-roader yang cukup capable, walaupun ban yang digunakan belum ban off-road. Jadi kalau Anda mau off-road yang serius dengan mobil ini, Anda harus mengganti bannya karena ini adalah ban jalan raya, ban AT. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Wah, dia sudah menggunakan pegas, jadi tidak berat membukanya, dia menahan sendiri. Mesinnya rapi ya kelihatannya, dan ini adalah mesin V6 3500 cc diesel, turbo diesel
yang menghasilkan tenaga itu 305 HP dan torsinya dong 700 Nm. Besar sekali torsinya, serta tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem all-wheel drive yang canggih dan transmisi otomatis 10 speed. 10. Ada perbedaan sekitar 50 juta rupiah antara Land Cruiser VXR ini dengan Land Cruiser GR Sport. Karena yang GR ini memiliki sejumlah perbedaan aksesoris-aksesoris GR di dalam dan beberapa di luar. Kalau masalah aksesoris dan tampilan itu kembali ke selera. Saya pribadi sangat suka yang VXR ini. Namun GR Sport ternyata tidak hanya aksesoris saja, tapi ada sejumlah hal teknis yang berubah. Di antaranya adalah GR Sport sudah menggunakan LSD depan. Kalau yang VXR ini hanya LSD di belakang. Jadi diferensial lock hanya di belakang, tapi kalau yang di GR Sport itu depan dan belakang itu sudah menggunakan LSD. Lantas sistem suspensinya GR Sport juga menggunakan KDDS yang lebih canggih yang sudah diatur oleh komputer. Jadi kalau Anda berniat untuk membeli sebuah Land Cruiser, rasanya GR adalah yang paling value for money. Jadi perbedaan 50 juta rupiah itu tidak seberapa dibandingkan perbedaan spek teknis yang dimiliki oleh kedua mobil ini. Namun kalau dari bentuk, saya suka dengan yang VXR ini, apalagi baik VXR maupun GR sama-sama ini kap mesinnya ini keren sekali, menyerupai mesin V, menyerupai silinder headnya mesin V dan bikin mobil itu terasa berotot. Namun baik VXR maupun GR karena rancang bangunnya sama tentu saja memiliki ruang interior yang mirip dan sekarang kita lihat interiornya dimulai dari belakang. Sudah elektrik ya pembukaannya dan kalau saya membawa kuncinya kita juga bisa dengan mengayunkan kaki di bawah. Tidak banyak space tersisa ketika seluruh baris kursi itu tegak. Jadi Anda bisa lihat ini hanya untuk backpack mungkin atau tas yang sangat kecil. Tapi ya kalau misalnya Anda nggak ada penumpang di belakang, Anda bisa melipat bangku ini dengan tombol. Nah, tapi di sini masalahnya. Dia tidak bisa melipat 100% kalau bangku depannya itu tidak dimajukan dulu. Agak sedikit merepotkan ini. Karena bangku di tengahnya itu tidak elektrik, jadi tidak bisa dioperasikan secara otomatis. Dia harus dengan manual seperti ini. Baru kita lanjutkan lagi. Nah, baru dia mau. Seperti bisa diduga di bagian belakang ini sempit sekali. Kalau misalnya orang dewasa mau duduk, ini hanya cocok untuk anak kecil. Walaupun di belakang ini disediakan juga USB port, ada satu di kiri, satu di kanan, dan dia juga bisa reclining secara elektrik, ada tuas pengaturnya di situ. Tapi kebanyakan pemilik Land Cruiser akan duduk di belakang dan membiarkan driver yang menyetir mobil mereka. Sekarang kita lihat bagian tengahnya. Wah, tinggi ya, untung ada pegangan tangan seperti ini. 70 tahun Land Cruiser ada lagi di dalam. Nah, kalau di dalam sih nggak apa-apa. Tidak begitu mengganggu estetika. Nah, ini kita bisa recliningkan seperti ini. Cukup rileks, tidak terlalu banyak. Dan dia memang lantainya agak tinggi ya. Jadi paha itu ya tidak tersangga dengan sempurna. Dia bisa dia tidak bisa maju mundur ternyata. Jadi dia hanya bisa fix seperti ini. Ini adalah posisi mengemudi saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat nggak terlalu banyak sih ruang tersisa, tapi ya masih cukup memadai. Di bagian bawah juga tidak terlalu banyak tempat untuk menjulurkan kaki. Tapi visibilitas sangat bagus dan di sini ada area kontrol untuk penumpang belakang, ada pengontrol AC, ada pemanas kursi, pendingin kursi. Ada 2 buah USB-C slot, ada 1 buah slot 12 volt, ada HDMI, dan ada slot untuk
headset, dilengkapi juga dengan rear seat entertainment. Jadi memang Toyota kelihatannya sudah tahu bahwa pemilik dari Toyota Land Cruiser ini akan sebagian besar berada di bagian belakang. Bukan tempat yang paling nyaman dan paling lega, tapi ya disinilah biasanya pemiliknya itu berada. Ini ada armrest dengan cup holders, armrestnya cukup besar. Kemudian materialnya, nah di sini itu tidak terlalu empuk, tapi juga tidak yang keras 100%. Tapi di sini ada material kayu dan ada soft material di sini juga, Alcantara di atas. Cukup mewah, tapi bukan yang mewah-mewah amat gitu ya. Jadi masih kelihatan bahwa dia mempertahankan ciri sebagai mobil yang tangguh, bukan sebagai soft roader atau off roader modern yang sebenarnya nggak tangguh-tangguh amat. Tapi memang bukan tempat yang paling nyaman berada di belakang, dan rasanya tidak ada cara untuk memajukan kursi ke depan. Ya sudah fix seperti ini, hanya bisa di recliningkan sedikit. Ada ini juga, ada Isofix di sini buat child seat kalau misalnya Anda pakai child seat. Nah, tapi dari belakang sini, wah, kita bisa melihat perubahan drastis terjadi di depan, dan rasanya kalau Anda membeli sebuah Land Cruiser, jangan serahkan ke supir 100%, Anda harus menikmati yang di bagian depan. Sekarang kita ke depan. Masuk ke depan juga tinggi, jadi untung ada footstep ini dan ada pegangan tangan. Ini jauh sekali berbeda dibandingkan VX200. Layar infotainmentnya besar sekali, bahkan dia ini terintegrasi, jadi bukan hanya untuk entertainment, tapi juga Anda bisa melihat status dari penggerak 4-wheel drive-nya. Kemudian AC, ini yang saya suka, dia simple dengan tombol-tombol fisik dan tuas-tuas fisik. Jadi benar-benar seperti ini dirancang untuk tahan sampai 20 tahun ke depan lah. Tombol-tombol ini benar-benar modern tapi tetap mempertahankan durability. Kemudian ada satu buah USB slot C dan satu buah USB biasa. Kemudian ada slot 12 volt juga di sini, jadi banyak sekali power source-nya. Dan ini ada cool box. Cool box-nya ini bisa dibuka dari kiri maupun dari kanan. Kita tinggal pencet cool box, nanti dia akan menyalurkan udara dingin untuk menjaga minuman Anda tetap dingin. Dan kalau sudah dingin bisa diletakkan di 2 buah cup holder yang mewah juga, karena cup holder ini di antara kayu dan dia ada trim aluminiumnya. Ini tuas dari transmisinya juga maco dan besar, serta disinilah ada pengontrol dari all wheel drive-nya. Ada drive mode, jadi ada 3 buah drive mode yang bisa, banyak, tidak hanya 3. Ada Eco, ada Comfort, ada Normal, ada Sport S, ada Sport S Plus, ada Custom. Jadi ini lengkap sekali drive mode-nya. Nah, untuk off-road-nya sendiri ada tuas lagi di bawahnya untuk selektor penggerak 4 rodanya. Dia selalu penggerak 4 roda, tidak pernah 2 roda, tapi kita bisa memilih antara 4H atau di sini ditulisnya H4, jadi high range gear, dengan low 4 untuk off-road yang lebih berat. Dan ini benar-benar mudah sekali, tinggal pencet ke bawah dan masukkan ke L4 seperti ini, dan dia akan memulai proses secara elektronik untuk memindahkan rasio gigi dari tinggi ke rendah. Kemudian rem parkir sudah elektrik, dilengkapi dengan auto hold dan pengontrol audio juga dengan tombol-tombol fisik yang unik di mobil ini. Ini sistemnya adalah JBL, jadi bagus suaranya mestinya. Sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan berbagai konektivitas termasuk Bluetooth, tapi dia masih menyediakan CD. Mungkin Toyota sadar bahwa pemilik Land Cruiser sebagian besar juga adalah yang sudah berumur cukup senior dan mungkin masih menggemari CD, jadi masih ada CD slot di sini. Udah jarang kita ngelihat ada CD slot di mobil-mobil di era sekarang. Kemudian ini setir bisa tilt dan teleskopik. Posisi mengemudinya boleh dibilang sangat ergonomis, lebih ergonomis dibandingkan Land Cruiser sebelumnya, dan setirnya ini juga enak digenggam dengan paduan antara kulit dan kayu, serta sudah dilengkapi dengan tombol nih pengontrol audio di sini dan cruise control, dan cruise controlnya sudah menggunakan adaptive cruise control dan ada lane centering active. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, paduan antara kamera dan radar di depan, sehingga mobil ini bisa berjalan dengan semi autonomous
Terutama itu sangat berguna di jalan tol karena dia bisa mengatur jarak aman ke depan dan dia bisa menyetir sendiri walaupun setelah beberapa detik Anda harus memegang setirnya, tapi dia bisa menyetir sendiri karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Visibilitas it's okay, agak sedikit terganggu dengan lekukan dari kap mesinnya, tapi saya nggak keberatan sama sekali karena kap mesinnya ini keren sekali bentuknya, seperti apa ya? Seperti dua buah silinder head mesin V yang menongol. Padahal sebenarnya nggak nongol, tapi ini desainnya aja yang membuat mobil ini terasa berotot bahkan dari dalam sekalipun. Sunroof hanya ada satu di depan, tapi ya cukuplah untuk penumpang depan. Kemudian penyimpanan di sini ada laci yang tidak terlalu besar, tapi di sini juga tidak terlalu besar. Jadi tidak ada penyimpanan sebenarnya yang terlalu besar di mobil ini, walaupun mobil ini dimensinya sangat besar. Sekarang kita lihat ada apa saja di infotainmentnya. Ini ada pengontrol dari all wheel drive-nya, jadi ada infonya di sini. Kemudian ada pemanas pendingin kursi juga dioperasikan dari sini juga bisa. Kemudian ada navigasi satelit. Kemudian ini home-nya. Nah, ini dia. Dia ada history buat konsumsi bahan bakarnya, ada untuk entertainment, dan untuk infonya dia ada sistem penggeraknya dan kita bisa buka bawah. Bisa lihat akselerator berapa keras, rem berapa keras kita injak, kemudian ada G-force meternya juga. Jadi ini cukup informatif layar infotainmentnya. Ada head-up display, dan head-up display-nya itu lengkap ya, dari mulai untuk Toyota Safety Sense-nya, kemudian ada untuk RPM-nya, dan ada speedometer serta posisi transmisi. Secara overall, desainnya modern, banyak sekali fitur, tapi dilengkapi dengan tombol-tombol fisik yang kuat dan tetap terasa simpel dan mudah untuk digunakan. Instrumen ini masih analog untuk speedometer dan takometernya, tapi di tengah ada layar MID juga yang besar yang menampilkan beragam informasi. Oh ya, ada yang hampir terlupa tadi, padahal ini salah satu yang paling penting. Jadi selain drive mode di aspal yang banyak tadi, dia juga memiliki MTS, Multi Terrain Select. Jadi kita bisa memilih mode berkendara di off-road. Ada dirt, artinya jalanan kotor, ada sand, pasir, ada lumpur, mud, dan ada deep snow. Tapi kebanyakan orang taruh di auto saja. Kemudian di bawahnya ada DAC Crawl. Jadi DAC Crawl ini istimewa karena pada saat kita melewati medan yang sangat berat, kita tinggal pencet DAC Crawl ini dan mobil akan merayap sendiri asal di 4L, merayap sendiri tanpa perlu kita ngegas atau kita ngerem. Dan kita mengatur kecepatan dari mode select ini. Kita bisa mengatur kecepatannya dan dia akan menjaga kecepatan selalu yang aman. Kemudian di sini ada tombol differential lock dan turning assist function juga untuk memudahkan mobil bermanuver. Jadi ini perlengkapan off-roadnya itu lumayan lengkap. Dan kelihatannya ini adalah mobil yang pintar untuk memastikan pengendaranya bisa keluar dari medan off-road berat tanpa harus mengeluarkan usaha terlalu banyak. Secara singkat, ini kabin yang sangat menyenangkan, baik untuk orang yang konvensional maupun orang yang modern yang senang dengan beragam fitur. Ini bisa memuaskan banyak sekali orang interior dari Land Cruiser 300 ini. Tapi sekarang kita akan coba bagaimana rasanya, walaupun hanya singkat, tapi kita akan melewati sejumlah obstacle. Oke, kita akan coba akselerasinya dulu. 305 HP dan torsi 700 Nm. 700 tuh banyak ya. Oke. Oh! Remnya itu nggak dalam ya? Nggak dalam, dikit dan langsung dia pakem begitu. Dia kayaknya ada ekstra tenaga injekin gitu loh. Dan apa? Oh, sih ada limbungnya. Ada ininya ya, ada sisanya. Tapi akselerasi dari awalnya luar biasa loh tadi tuh. Moncongnya ngangkat. Iya, kayak mau take off. Oke, sekarang kita coba bantingan suspensinya di jalur
bergelombang besar Ini ini. apabila Anda masuk gang itu ketemu banyak posisi tidur ya gini rasanya. Ini posisi tidur semua ini. Iya, enak ya. Enak kan? Iya, enak. Jauh lebih enak dari Fortuner kan? Fortuner juga mirip sih empuknya. Enggak dah, ini jauh lah. Oke. Kanan. Kalau mau coba crawl, coba aja. Ya coba crawl aja Nah, langsung. sekarang kita akan coba crawl. Jadi di sini ada Kan dulu Mas. Crawl. kita masuk ke Empat multi terrain L dulu, low dulu. selector, kemudian kita masuk crawl. Lo netral dulu. Netral. Apa? dulu. Netral, masuk ke Lo low gear. core. Oke, crawl mode. Crawl mode. Unavailable. Sambil ini, sambil D. Crawl. Oke. Crawl. Oke, crawl ya. Dia jalan. Kecepatannya dia ngaturnya pakai puter-puteran ini. Oke. Ini saya benar-benar nggak ngegas sama sekali. Dia ngegas sendiri. Dia ngegas sendiri. Ada cheat mode-nya lagi di sini, bisa Iya. ngelihat ke depan. Ban itu mau nginjek kemana? Ngegas sendiri, bener-bener. Ngerem juga ngerem sendiri. Ngerem sendiri ya. Jadi dia ngejaga kecepatan aja gitu. Jadi kalau Land Cruiser yang dulu ya itu masih membutuhkan skill dari drivernya. Yang ini dia memastikan skill apapun yang Anda punya kecepatan lebih besar untuk keluar dari jebakan off-road. Kita tambah kecepatannya dikit gimana? Bukan pengemudi dilarang Tapi kan intervensi. nyampe. Oh iya. Kan bosnya di sini duduknya. Jadi ngaturnya dari sini, dari Iya. mode select. Iya, diputer. Oke. Ke kanan dikit. Nah, kanan ya, Pir. Bukan pir. Ini Ini bos. jurnalis lagi ngetes mobil ini. Oke, hati-hati, Pir. Wah, ini sih enak banget pakai crawl mode gini ya. Iya. Nggak ngerem kan? Nggak ngerem, nggak ngegas sama sekali. Kayaknya dia begitu angle-nya nambah, dia kecepatannya dikurangin Iya. sama dia. Tuh kan, asik. Begitu selesai tinggal crawlnya kita matiin. Udah Ya. habis itu normal lagi jalan. Nah, sekarang kita akan masukin track miring dan sejumlah track lain yang akan dibawakan oleh Pak Ai. Saya akan di sebelah. Asisten tolong kamu pindah ke belakang ya. Nggak, bos mau pindah belakang. Supir berubah jadi ajudan. Silakan Mas Ai. Siapa bisa? Kita lanjut. Nih, Lanjut. Ini joknya lebih baik, Om, daripada sebelumnya, Om. Tapi tetap Tetap nggak enak, Iya. cuma joknya lebih baik. tapi yang di depan sih comfort nih. Iya, oh deh. Kita akan miring dan di sini kita bisa saya akan videokan. ...30 derajat. Itu dari sebelah kiri ya. Miring sekali ini. Panas lagi. Kirian nggak ada dalam aja. Nah, ini ada tanjakan yang sangat terjal, tapi ini lagi maintenance kebetulan. Tapi tadi kita udah coba dan bener-bener pakai crawl mode itu dia nggak perlu digas, nggak perlu direm sama sekali. Sangat mudah off-road dengan mobil ini. Nah, ini cheat mode-nya, jadi kita bisa ngeliat bagian depan. Nah, sekarang yang akan kita coba adalah artikulasi roda, artinya wheel travel-nya. Dan salah satu keunggulan dari Land Cruiser adalah wheel travel yang sangat panjang. Jadi memastikan di medan yang ekstrim perbedaan ketinggiannya, roda itu bisa mendapatkan traksi yang optimal. Bukannya suspension travel ya? Wheel travel kan sama aja. Suspension enak kan? Ya sama aja, tapi kan itu wheel travel sama aja sama suspension travel. Keluar. Yang travel kan suspensi Suspensi. Oh ya, wheelnya. yang roda, travel, wheelnya ya. kan yang travel. Yang bekerja suspensinya. Wow, lihat tuh. Yang depan nanti. Nah, yang depan. Nah. Wah, ini yang belakang udah pasti nih.
Nah ini Nggak di lock kan Pak? Enggak. ada bannya kayak, jadi kita bisa ngelihat bannya kita letakkan di mana. Dan apa ya, bawa Land Cruiser itu dibandingkan bawa Range Rover misalnya ya. Range Rover tuh walaupun kemampuan off-roadnya luar biasa, ada rasa sayang gitu. Tapi kalau Land Rover kalau Land Cruiser tuh kayak apa ya? Aduh. Kayak emang tinggalnya di sini gitu. Iya gitu, kayak kita nggak terlalu takut bawa mobil ini untuk off-road. Nah ini Om Ai lagi ngelihat cheat mode-nya di sini. Enak ya Om ya, bisa ngelihat layar ya. Langsung lihat layar. Kalau kaca bermun ya bisa berflat ini. Nah kalau di depan ini pasir dan batu-batuan, ini mestinya makanan yang sangat empuk lah buat Land Cruiser, karena dia ground clearance-nya tinggi, walaupun bukan ban AT ya, tapi dia dilengkapi dengan sistem 4-wheel drive yang canggih, dan kebetulan ini yang GR, jadi dilengkapi dengan sistem suspensi yang diatur oleh komputer juga. Nah, ini pakai crawl ya, jadi pakai crawl itu ngatur speednya dari sini, dari mode select. Nah di depan ini nggak kelihatan remnya, tapi ada kamera di depan. Iya, enteng sekali. Apalagi di depan ada simulasi banjir 50 cm, 500 mm atau selutut orang dewasa. Ini kipasnya masih nempel sama Oh, mesin ya? by the way, Om Mobi udah pesan Land Cruiser, belum tahu datangnya kapan. Belum tahu datang kapan. 2 pesennya. Ya, 1 GR, 1 FXR. Kita nanti coba off-road di mana Om? Nggak usah. Kok nggak usah? Hah? Nggak usah lah. Harus dong. Nggak usah. Ya, Pagedangan. Pagedangan ya. Saya yang milih tracknya ya. Hah? Enak aja. Ini sekarang kita lewat air. Pakai crawl nih ya? Iya. Iya, jadi nggak ngegas nggak ngerem ya? Enggak. Tuh, Kanan. kakinya nggak ngegas nggak ngerem. Terus kiri. Ada bendera merah yang naik itu juga. Nggak, dia tapi lurus Ya. Nggak kelihatan. Itu benar-benar ya, rintangan-rintangan off-road tuh mudah sekali dilewati oleh mobil. Nah ini juga yang ngerem mobilnya sendiri ya. Iya. Dia mau Basah, ngejaga mungkin dia baca kecepatan. depannya slippery mungkin. Iya. Ini jauh lebih pintar dari dari yang Land Cruiser 200 Om. Iya. Yang kesel 200 bisa ada crawlnya begini, cuma Ini kayaknya benar-benar sensor-sensornya cukup lengkap memberi informasinya. ya banyak sekali, lebih banyak lagi. Oke, jadi kayak gitu. Kesimpulannya adalah Land Cruiser tidak meninggalkan sama sekali heritage off-roadnya, bahkan menaikkannya ke level yang lebih tinggi dengan kenyamanan yang lebih baik. Ya, jadi begitulah first impression kami terhadap Toyota All New Land Cruiser ini. Kami sangat senang mobil ini hadir ke Indonesia, walaupun daftar tunggunya ternyata sangat panjang. Bahkan kalau Anda memesan mobil ini sekarang, kemungkinan mungkin setahun lebih Anda baru mendapatkan unitnya. Tapi Anda bisa coba, karena di luar Toyota banyak sekali, siapa tahu masih ada yang
available, tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah off-roader yang tangguh dan sekarang semakin atletis, semakin bertenaga, serta semakin nyaman dan modern. Kami tidak sabar untuk menunggu unit tesnya yang bisa kami jalankan di jalan raya untuk mendapatkan hasil tes yang lebih valid dan lebih lengkap lagi. Tapi untuk sekarang, sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.